Isinya kata Ani, Besti, persahabatan antara Nikita dan Dr. Oki memang begitu terlihat. Gak cuma support dengan kerap datang di sidang Nikita, tapi Nikita yang kini masih ada di rutan pun tetap mensupport Dr. Oki dengan ikut berpartisipasi di live jualannya produk Dr. Oki. Ya, hal tersebut terlihat dalam video yang beredar di sosial media, Besti, di mana Dr. Oki melakukan sambungan telepon video call dengan Nikita yang kini masih di rutan sambil live jualan. Dan Nikita yang tidak bisa berlama-lama ikut berpartisipasi ini sempat diingatkan Dr. Oki untuk jangan asal ngomong dengan suasana canda. Ketika Niki bilang check out dulu, nanti aku mau ngomong cenah. Yang ada video callnya, jadi nggak usah bertanya-tanya lagi. Kok bisa sih di penjara video call? Ya masuk aja penjara dulu biar bisa tahu kalau di sini ada wartelnya banyak, ada puluhan. Jadi nggak ngantri. Nah, tuh. Ami. Jangan bertanya-tanya lagi ya, bertanya-tanya mulu. Kok bisa sih? Bosan pertanyaannya itu perlu. Bener. Tapi ada jadwalnya guys, dia tuh ada jadwalnya. Nggak bisa juga nanti dia nelpon pakai wartel jam 2 malam juga nggak mungkin gitu. Gak jadi bisa. ada jam operasionalnya. Kayak gitu. Bener, wartel itu tutup jam 5, setengah 6 lah, setengah 6 paling lambat. Wartel yang bisa video call. Itu kalau bisa sampai malam, tengah malam ya saya ajakin live malam-malam guys kayak gini. Ini buci sini buci. Ini buci nih tuh. Ini boga, kamu di boga sekarang kan? Ya, sekarang dia di boga. Jadi di sini orang ditahan badannya aja, tapi di sini tuh mereka melakukan aktivitas kayak jualan, kayak bikin makanan, nanti makanannya dijual kayak gitu. Ada boga, ada salon, usaha. Ngerajut juga Ami berarti di sana. Banyak di sini. Ngerajut berarti bisa. Iya, harus aktif kalau nggak bosan. Benar. Berarti nanti uangnya tuh dikemanain Ami? Kalau seandainya nanti dijual, uangnya untuk apa biasanya? Uangnya buat sini, buat nanti kalau ada acara, nanti pakai uang itu. Gitu. Jadiin kayak uang kas gitu ya? Gitu. Besok ada acara di sini. Acara apa? Hari Pahlawan. Besok Hari Pahlawan kan hari ini. Iya. Besok Ayah Zek kesini. Khusus ya 11 ya Ayah Zek ya. Khusus ya Ayah Zek ya. Request tanggal 11 ya Ayah Zek ya. Aku nggak bisa 11 besok aku jualan. Salam buat Ayah Zek ya. Iya, cari uang dulu. Ya. Tuh, guys buruan di check out karena Ami cuman bisa live-nya 5 menitan lagi ya, buruan. Ayo guys, check out buruan. Nah, aku mau kasih kamu suatu informasi, tapi syaratnya cuma satu. Check out dulu 100 orang, nanti aku ngomong. Apa tuh Ami? Deg-degan deh, jangan asal-asal ngomong ya Ami ya. Deg-degan deh. Coba kasih tahu dulu, check out dulu. Aduh panas banget di sini ya Allah. Buruan check out dulu body lotionnya ya. Ini body lotionnya kalau nggak ada perubahan uang kembali ya. Ini ada garansinya Ami uang kembali kalau nggak ada perubahan selama 1 bulan. Duh, manis banget ya Besti persahabatan mereka. Seperti dalam kondisi apapun keduanya tetap saling support. Bahkan Dr. Oki yang kerap terlihat menemani momen bersama anak-anak Niki sebelumnya, karena Niki tengah berada di rutan, seraya dibalas Nikita dengan membantu jualan produknya Dr. Oki. Dalam sambungan video call tersebut bahkan Nikita menegaskan kalau produk yang dikeluarkan Dr. Oki udah pasti aman dan terpercaya cenah. Dan tak hanya itu aja, dalam kesempatan yang terbatas itu, Nikita bukan cuma bantu mempromosikan keunggulan produk sahabatnya, tapi juga meminta agar publik lebih pintar dalam memilih produk. Terlebih setelah ia kini masuk penjara katanya. Jadi Nikita pun juga menegaskan untuk jangan mudah tergiur dengan skincare yang diobral dan overclaim. Serta Nikita juga meminta agar pintar memilih skincare untuk wajah dan tubuh. Jangan yang ownernya hanya mementingkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan kesehatan customernya. Duh, apa ini Nikita diduga lagi nyindir Reza Gladys yang kerap disebut Nikita dalam sidang produknya overclaim. Kalau di Dr. Oki itu semuanya terpercaya. Produknya benar-benar the real produk, nggak kayak orang lain.
uji labnya bisa dibikin sendiri, bukan uji lab yang benar. Banyak banget tuh yang kayak begitu tuh. Terus ada barcode BPOM, tapi barcode-nya ketika di-scan BPOM palsu, bener. Ala-ala berbarcode, tiba-tiba di-scan nggak bisa connect, bener. Iya, nah kalian juga pokoknya sekarang udah pada pinter ya, apalagi semenjak bebas penjara. Kalian harusnya makin pinter sebagai customer, bisa memilah-milih mana nih produk-produk yang bagus, atau cuma produk-produk yang ownernya cari keuntungan sendiri, tidak mementingkan kesehatan dari customernya, gitu. Jadi kalian juga harus pinter nih, karena yang punya uang kan kalian. Kalian juga pasti kan ngeluarin uang pengen dapatnya yang bagus, berhasil, di badan, di muka, kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalian harus pintar memilih produk-produk apa, apalagi kalau skincare. Ami yang nonton udah 13.300 orang. Iya. Apalagi skincare nih buat dipakai di muka, terus body lotion atau sabun apapun segala macam itu kalian harus pintar ya, jangan asal-asal beli lagi yang kayak diobral nih harga segini gitu kan, tahu-taunya BPOM-nya nggak ada, tahu-taunya overclaim. Tak hanya mengingatkan untuk pintar memilih skincare agar tidak mendapatkan yang overclaim atau skincare yang diduga memiliki BPOM palsu, Nikita dan Dr. Oki juga menghimbau perihal kandungan hidrokinon, Besti, di mana menurut keduanya hidrokinon tidak bisa dijual bebas, terlebih jika ada kandungan merkuri. Dr. Oki pun mengingatkan untuk lebih berhati-hati. Kandungan merkuri atau kandungan steroid, jangan. Jadi gini ya, walaupun ada yang bilang bahwasannya dia sudah mendapatkan izin hidrokinon, tetap aja hidrokinon nggak boleh dipakai di muka, guys. Di kuku aja tuh ada nggak boleh dijual secara bebas. Kalau seandainya mau dijual itu harus dengan resep dokter, harus konsultasi dulu dalam pengawasan. Iya, pokoknya kalian jangan ini deh, jangan nggak pinter lagi. Tuh, kangen Ami. Nah, kemati. Gitu guys, kalau di wartel itu setiap 5 menit mungkin mati. Bentar. Kemati. Nama WA-nya Ruponbam, Rutan Pondok Bambu. Bentar ya, sebentar sayang, sebentar. Habis pulsanya mungkin di sana guys. Kita tunggu telepon dulu karena saya nggak bisa yang nelpon duluan ya. Sabar. Ceko dulu ya, ini body lotionnya kalau nggak ada perubahan uang kembali ya, nggak ada perubahan uang kembali. Ketik AMI, saya kasih sunscreen 50.000. Saya kasih sunscreen 50.000 ya. Ketik AMI. Ganti guys, ketiknya AMI. Ini nggak bisa check out. Yang nggak ngetik AMI nggak bisa check out. Yang ngetik AMI aja yang bisa check out dan follower. Yang nggak ngefollow langsung auto cancel. Ya, di COPI sudah. Yang cuman bisa check out yang sudah ngetik AMI dan sudah follow dulu ya. Yang belum ngefollow nggak bisa. Maaf, HP-nya Rutan Pondok Bambunya kayaknya habis guys, ininya baterainya ya. Sabar. Kalau kalian mau sapa-sapa lagi, sabar. Ketik AMI jangan putus. Terlebih Nikita juga mengungkapkan pendapatnya kalau meskipun sudah memiliki izin untuk hidrokinon, menurut Nikita tetap aja nggak boleh dipakai di muka katanya. Duh, apakah ini diduga lagi nyindir Henny Sagara ya Besti? Secara beberapa waktu lalu dalam video yang beredar, Henny Sagara yang dikabarkan tengah membuat sayembara 1 miliar bagi siapapun yang bisa membuktikan kalau pabriknya pemasok merkuri, juga sempat menyebut kalau ia sudah memiliki izin untuk produksi hidrokinon, Besti. Nih buat netizen yang seneng sekali memfitnah ya, buat sayembara bagi siapa yang bisa membuktikan ya, ada bukti, ada produknya bahwa katanya pabrik aku produksi merkuri, apalagi pemasok merkuri terbesar katanya di Indonesia, silahkan buktikan. Yang berhasil membuktikan aku kasih 1 miliar. Wow. Buktikan. Betul, Bang Tikus juga gak akan ada. Karena aku gak pernah, kalian itu gak berhasil menumbangkan aku dengan hidroquinon.
kalian ngarang-ngarang Merkuri. Masya Allah. Aku udah punya pabrik, udah ada izin produksi hidrokinon itu dari 2022. 2022 itu udah ada izinnya. Ya, 2022 atau 2023 kita lupa lagi, pokoknya udah ada izinnya untuk produksi hidrokinon. Dan udah ada izin edarnya juga, jadi jangan digiring-giring, nggak benar. Yang Besti, seperti diketahui, meski sudah dijatuhi vonis dalam kasusnya bersama Reza Gladys, namun putusan terhadap Nikita tersebut belum inkrah lantaran Nikita mengajukan banding. Hasil penyelidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah mengerucut kepada orang-orang yang diduga sebagai pelaku upaya teror melalui karangan bunga maupun pencemaran secara tertulis. Diduga saksi-saksi ini, para terduga ini dibiayai atau diorganisir oleh pengusaha asal Jawa Barat, suami istri, inisialnya bisa saya langsung sampaikan, HP alias AS dan IW. Kedua orang ini menyuruh tiga orang untuk mengirimkan teror kepada klien saya. Tadi saya jelaskan kembali lagi, bukan mengenai postingan-postingan, tapi ini adalah upaya teror yang dikirimkan ke rumah klien saya. Oke Bang, pengusaha berinisial AS dan IW ini apakah di bidang yang sama atau tidak? Saya tidak bisa menyampaikan hal itu. Yang jelas salah satu daripada pelaku sudah bercerita kepada saya, sudah memberikan bukti kepada saya. Jadi dengan ini juga pasti mereka akan tahu bahwa salah satu karyawannya telah bertemu saya, meminta maaf kepada saya, bahkan meminta saya untuk mempertemukan dengan klien saya. Tapi saat ini belum, karena ini masih proses penyelidikan. Terlapor saya dalam lidik karena saya tidak ketahui siapa orangnya. Selama ini kalau kita bicara ITE, pelakunya jelas, ya kan? Pelakunya jelas, akun media sosialnya jelas. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu bermunculan, mukanya sudah dikasih tahu ke saya. Muka-mukanya orang-orang ini sudah dikasih tahu ke saya. Dan di tengah-tengah ramainya keputusan Nikita banding, belum lama ini Dr. Oki juga masuk salah satu yang dilaporkan Iwa Wahyudin, suami dari Henny Sagara yang disebut sudah naik sidik, Besti. Dimana dalam tanggapan Ramzi, kuasa hukum Dr. Oki, ia menduga ramainya perihal tersebut lantaran dugaan laporan Dr. Oki sebelumnya tentang teror. Dimana dalam tanggapan Ramzi, kuasa hukum Dr. Oki, ia menduga ramainya perihal tersebut lantaran laporan Dr. Oki sebelumnya, di mana terkait teror yang dialami Dr. Oki, di mana diduga ada seseorang yang sudah mengaku pada kuasa hukum Dr. Oki kalau ia hanya disuruh. Dengan nama pelapor saudara Iwa Wahyudin, ini merupakan suami daripada Henny Sagara atau Henny Purnamasari. Adapun tindak pidana yang dilaporkan yaitu pencemaran nama baik dan atau tidak pidana perbuatan fitnah atau tidak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan sekalian, bahwa kasus ini bermula dari postingan di media sosial di Instagram atas nama akun Dr. Oki Pratama. Dan saat ini dengan proses penyidikan naik ini tentu saja kita coba untuk proses selanjutnya, sehingga nanti kapan dari teman-teman penyidik ini ditetapkan tersangka naik itu akan kita dengarkan dan kita ikut perkembangannya. Ini kan pertanyaannya, kenapa sekarang baru rame? Ya mungkin karena kemarin ada laporan saya di Polda Metro Jaya terkait teror yang diterima Dr. Oki, ya kan? Kalau laporan saya bagaimana? Ya kalau kita laporannya tidak tahu siapa pelakunya, karena ini bukan akun Instagram,
bukan orang pemilik akun Instagram. Kita diteror, dikirimin karangan bunga yang nggak tahu siapa pelakunya. Kalau ini kan harusnya kan sebut nama dong. Nah ini karena kita nggak tahu, kita terlapor dalam lidik. Tapi untuk laporan yang Pak Iwa ini terlapor dalam lidik. Nah itulah kenapa penyidik juga, saya menilai mungkin penyidik juga bingung juga mungkin dari Februari baru sekarang nih naik sidik. Padahal pelakunya jelas. Karena tadi saya bilang lagi, balik lagi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa badan tidak bisa membuat laporan polisi. Karena saya sudah membaca laporan polisinya, ya kan? Apa sih yang dilaporkan itu, apa kontennya terkait itu. Makanya kemarin saya kasih pertanyaan tuh di Instagram saya tuh, ya kan? Kalau lihat Instagram saya kasih pertanyaan, bisa nggak sih seorang perusahaan atau korporasi membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik? Berikan dasar hukumnya. Dan saya sindir karena saya tahu ini pasti bakal diramaikan. Ya Besti, kita lihat aja ke depannya nanti ya Besti, proses hukumnya biar berjalan dengan tertib. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.